Pelajaran berharga baru saja dialami skuad Garuda Merah Putih ketika bertandang ke markas Cina di lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rotasi besar-besaran dilakukan oleh Sinteyong dengan memainkan Asnawi, Witan, dan Shane Patinama sejak babak pertama. Selain itu, Coach Shin juga coba memainkan skema menyerang dan membuat lini pertahanan sempat keteteran pada babak pertama. Dan di babak kedua, masuknya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye membuat permainan Indonesia berubah sangat drastis. Namun sayang kita masih kekurangan sosok goal getter yang haus akan gol. Maka tak heran jika malam tadi banyak peluang-peluang emas timnas terbuang sia-sia. Melihat hal itu lantas membuat Pak Erik mempercepat proses oleh Romeni dan juga Mauro Zylstra. Karena jika keduanya bergabung, skuad yang dibangun oleh Coach Shin sudah lengkap. Dan dia nggak akan neko-neko lagi merotasi pemain yang dianggap terlalu frontal seperti malam tadi. Terlalu percaya diri atau gimana sih Coach Shin ini? Udah bener-bener menduetkan Messi Legers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho di lini belakang, serta fullback Kelvin Verdong dan Sandy Walsh. Malah diotak-atik lagi. Apalagi seperti kita tahu, kalau pemain-pemain di atas sudah sangat klop dan mulai memahami satu sama lain. Dan hal itu bisa kita lihat saat mereka membuat frustasi para pemain Bahrain. Bahkan kombinasi mereka ini hampir saja membuat Bahrain malu di depan publik sendiri. Namun terbaru melawan Cina, skema yang sudah klop itu justru kembali dirubah oleh Coach Shin. Dirinya dianggap bahkan terlalu frontal saat memainkan Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Shane Patinama. Karena ketiga pemain itu jelas gak perform malam tadi. Hasil timnas gagal menjalankan skemanya di babak pertama, bahkan boleh dibilang sangat semrawut dan gak enak untuk ditonton. Sehingga kebingungan para pemain timnas di babak pertama dimanfaatkan oleh para pemain Cina untuk mencetak gol. Dan 2 gol timnas Cina malam tadi pure memang kesalahan dari para pemain kita sendiri. Sementara itu, kekacauan di babak pertama kira membuat Coach Shin sadar kalau rotasi yang dilakukan pada match melawan Cina adalah salah satu kesalahan yang cukup fatal. Selain tak bisa berjalan sesuai rencana, para pemain yang dipercaya sejak awal pertandingan banyak yang kurang perform. Dan setelah memasukkan pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye, permainan Indonesia berubah 90 derajat. Mereka bermain lebih tenang, mulai dari lini belakang, lini tengah. Namun saat sampai di depan, mereka masih kebingungan karena sekali lagi mereka nggak punya sosok striker nomor 9 murni. Hal itulah yang membuat beberapa peluang matang malam tadi terbuang sia-sia. Bahkan 1 gol yang dicetak timnas berawal dari skema lemparan Pratama Arhan, lalu diteruskan oleh Tom Haye. Di sisi lain, melihat kekurangan yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini, jelas membuat Pak Erik tak ingin tinggal diam. Dia bahkan sudah merencanakan untuk mempercepat proses naturalisasi 2 pemain diaspora baru, khususnya penyerang nomor 9 yang sedang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Nama oleh Romeni dan Mauro Zylstra kembali mencuat, karena ya memang kedua pemain itu menjadi yang paling dekat dan memiliki potensi yang diharapkan oleh Coach Shin saat ini. Dan jika keduanya benar-benar bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, Coach Shin jelas akan mematenkan skema yang menurutnya sudah berjalan serta nggak mau neko-neko lagi dengan merotasi para pemainnya. Mungkin berani merotasi tipis-tipis dan nggak sefrontal versus Cina malam tadi. Karena dengan oleh Romeni atau Mauro Zylstra, skuad yang dibangun Coach Shin ini dianggap sudah sangat komplit. Dan mimpi untuk bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Di mana Eliano Reinders? Sebelum laga dimulai, muncul kehebohan soal Eliano Reinders dicoret dari skuad timnas Indonesia yang menimbulkan pertanyaan.
Kabar yang beredar bercampur di antara keputusan Sinteyong dan sang pemain mengalami cedera minor. Namun jika memang itu adalah keputusan taktikal Sinteyong, maka hal itu patut dipertanyakan. Karena Reinders adalah opsi serba bisa yang setidaknya lebih baik dari sejumlah pemain yang dibawa. Karena dalam laga melawan Bahrain sebelumnya, adik Tijani Reinders itu melakoni laga debut yang cukup baik bersama timnas Indonesia. Dan hilangnya Eliano Reinders dalam laga melawan Cina jelas menjadi salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Coach Shin. Kesalahan-kesalahan kecil seperti itu harusnya sudah dihilangkan, karena jika mau bersaing di level Asia, kita harus benar-benar membawa skuad terbaik dan gak main-main atau mencoba-coba strategi, apalagi di pertandingan resmi dan jelas krusial seperti versus Cina. Menempatkan pemain tak di posisi aslinya. Sinteyong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama. Namun sang bek tengah Persija Jakarta justru tidak ada dalam starting line-up. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik, meski harus mengorbankan Max Hilgers ke bangku cadangan. Dan benar saja, saat Rizky Ridho masuk, permainan berubah total, dan itulah yang membuat netizen plus 62 bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh Coach Shin. Selain itu, yang cukup disesalkan adalah saat Sinteyong memilih untuk memainkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah, meskipun sang pemain Nick Nijmegen sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shane Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan sang pemain Kas Yupen turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jay Itzes dan Max Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. Karena ya memang Verdong ini biasanya main sebagai fullback yang lebih suka membantu penyerangan. Sehingga saat dimainkan sebagai bek tengah, dirinya merasa nggak nyaman. Dan di babak kedua, saat dikembalikan di posisi aslinya, Verdong langsung bisa perform kembali. Dan terlepas dari apapun, pokoknya nih, laga selanjutnya Coach Shin harus lebih fokus. Karena ini adalah match yang krusial dan kesempatan Indonesia bermain di Piala Dunia. Oke sih, kalau mau coba strategi baru, sah-sah saja. Tapi ya harus kita lihat juga. Coba strategi ya kalau pas main di AFF, atau dicoba melawan Malaysia, atau tim lainnya. Bukan di laga resmi bahkan sekrusial ini. Pokoknya kita harus move on dari kekalahan ini dan fokus di laga sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena pada bulan depan Indonesia akan dihadapkan dengan tim kuat langganan Piala Dunia, yakni Jepang dan Arab Saudi. So, tetap semangat dan terus berjuang Garudaku! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.